Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Rabb pencipta alam semesta beserta isinya, yang mana telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan, baik jasmani maupun rohani, sehingga kita pada hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan aktivitas dakwah kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat-sahabatnya dan pengikutnya yang telah memperjuangkan agama Islam secara sempurna. Alhamdulillah kita pada hari ini telah kehadiran yaitu Ustadz Haji Suryani M. Nur SSOS MM, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung, yang juga beliau adalah dosen tetap Universitas Tulang Bawang, Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Pada hari ini kita akan berdialog dengan Ustadz Suryani. Apa kabar Ustadz Suryani? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya? Sehat walafiat ya. Alhamdulillah sehat. Ya, kita pada hari ini akan membahas terkait Tahun Baru Islam dan tanggung jawab Majelis Ulama Indonesia di Provinsi Lampung. Tanya kepada Ustadz Suryani, kira-kira kita pada saat ini sebentar lagi akan memasuki Tahun Baru Hijriah 1443. Lalu bagaimana Ustadz kita menyambut Tahun Baru Hijriah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tahun baru Islam yang tidak lama lagi akan hadir, yaitu 1 Muharram 1443 Hijriah, yang insya Allah bertepatan dengan tanggal 10 Agustus 2021 Masehi, di mana dalam Islam tidak ada istilah perayaan dalam pergantian tahun baru. Seperti pada tahun baru Masehi ya, yang sering kita dengar ada perayaan-perayaan. Namun momen pergantian tahun baru Hijriah yang dalam tahun baru Masehi kita sering dengar old and new. Dalam pergantian tahun baru Hijriah, kita bisa isi dengan melaksanakan doa akhir sanah atau akhir tahun dan doa awal sanah atau awal tahun. Dan juga kita diperintahkan untuk bermuhasabah, yakni melakukan review atau introspeksi diri. Muhasabah juga merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lihad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk hari akhirat kelak. Dan bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, bentuk muhasabah seperti apa? Yang pertama, setidaknya kita harus melakukan koreksi diri. Mas Rudi ya? Kita harus melakukan koreksi diri terhadap hal yang wajib yang Allah perintahkan kepada kita. Apakah kita punya kekurangan atau tidak? Karena melaksanakan kewajiban itu hal yang prinsip, hal yang pokok dalam agama Islam dibandingkan dengan meninggalkan yang haram. Itu yang pertama. Yang kedua, setidaknya kita harus mengoreksi diri dalam hal yang Allah haramkan. Diri kita, apakah kita masih melakukan hal yang haram atau tidak? Mungkin yang tidak disengaja ataupun yang kita tidak merasa, misalkan dalam konteks bermuamalah, misalkan dalam hal riba dan sebagainya, kita harus koreksi diri. Itu Mas Rudi ya. Iya. Dan yang ketiga, ya kita harus mengoreksi diri dalam hal ya, kelalaian. Ya, kita sebagai manusia yang lemah, yang lalai, tentu banyak lupa, lalai, dan sebagainya. Kita harus koreksi. Apakah kita masih banyak melakukan hal-hal yang sia-sia, apalagi di tengah COVID saat ini. Work from home. Kita banyak di rumah. Kita sering melakukan hal yang kadang-kadang sia-sia. Kita harus koreksi diri. Dan tentunya yang keempat, kita harus mengoreksi diri tentang ya, apa yang kita perbuat. Panca indera kita, mata kita, hidung kita, telinga kita, tangan kita, dan sebagainya. Terus, sudahkah semuanya ya, sesuai dengan perintah Allah? Itulah Mas Rudi. Ya. Terima kasih. Sangat menginspirasi sekali bahwa di tahun baru Islam ini selayaknya kita bisa mengisi dengan doa-doa, dengan muhasabah. Ustadz, kita ingin bertanya lagi ini, bagaimana korelasi muhasabah di tengah pandemi COVID-19 saat ini? Ya, pertama, sebagaimana Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dalam konteks ini, di tengah COVID yang masih merebah saat ini, kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga diri kita. Dan tidak hanya diri kita, juga keluarga kita, masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Dengan cara apa? Ya, kita diperintahkan untuk menerapkan 5M misalkan. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air bersih, di air mengalir, pakai sabun, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Ini pun bentuk daripada menjaga diri kita dan keluarga. Mungkin ada saudara kita yang masih belum yakin adanya COVID dengan tidak memakai masker. Meskipun dia mungkin merasa aman, namun juga tolong menjaga untuk keluarga dan masyarakat dengan memakai masker. Jadi kita harus juga mentaati, ya, selain juga yang pokok mentaati Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita diperintahkan oleh Allah, taat pada Allah, pada Rasul, dan juga kepada ulil amri. Nah, kita disuruh pakai masker, suruh menjaga jarak, suruh menghindari kerumunan, diperintahkan untuk mengurangi mobilitas. Kita sami'na wa ata'na.
Demikian Mas Rudi. Iya, iya Ustadz. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Ustadz, kita ingin bertanya, bagaimana tanggung jawab ulama di masa pandemi COVID-19? Iya. Pertama, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat ya, Kiai Haji Miftahul Ahyar, bahwa saat ini kita selaku yang ditokohkan oleh masyarakat, selaku ulama yang merupakan pewaris tugas para nabi, pertama harus mampu untuk menjaga diri kita, menjaga umat, juga menjaga bangsa. Ada perintah kita untuk hifdun nafas, menjaga jiwa. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah para ulama yang melindungi umat, maka telah mengeluarkan fatwa-fatwanya terkait menghadapi pandemi COVID ini. Misalkan tadi fatwa untuk menghindari COVID seperti apa, MUI telah mengeluarkan banyak fatwa-fatwanya. Sehingga kita pun para pengurus wajib untuk menyampaikan fatwa ini kepada umat agar umat memahaminya. Jangan sampai kita pengurus MUI justru tidak percaya dengan itu. Kita harus menjadi penyampai kepada umat kita, mengajak kepada umat untuk sama-sama bersatu menjaga agar COVID ini tidak menyebar, agar kita terhindar dari COVID dan agar kita tetap sehat walafiat. Kemudian kita juga tentu sebagai mitra pemerintah, sebagai sohibul hukumah, harus bersama-sama ulama, umaro, dan rakyat harus bersatu padu dalam menanggulangi penyebaran COVID ini. Insya Allah kalau kita bersatu, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, Indonesia kuat, dan akan menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Iya, Masya Allah. Ya, luar biasa ya Ustadz ya. Jadi ada 3 poin bagaimana tanggung jawab ulama di masa pandemi COVID-19. Yang pertama adalah bagaimana tanggung jawab kepada diri sendiri. Dan yang kedua, tanggung jawab kepada umat dan bangsa. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih ini Ustadz Suryani atas pencerahannya pada hari ini. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir. Demikian Amin, dialog interaktif kita kepada Ustadz Haji Suryani M. Nur SOS MM, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung. Mudah-mudahan yang dialog pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.